Talinya sih kuat, tapi tergantung ya apakah kita akan berani atau enggak, karena medannya vertikal sekali. Mereka datang kampanye DPR ke apa, bupati, selalu kan omong minta bantuan. Saya bilang terjawab dulu baru kan pilih, karena dari dulu tuh janji-janji. Ini saya sampai harus tadahi di bawah supaya airnya tidak terbuang-buang karena sangat berharga bagi mereka, dan sebenarnya masalah kekeringan ini di Flores bukan barang baru ya, dan belum teratasi oleh pemerintah. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menyambangi Dusun Samba yang letaknya sekitar 8 km saja dari kota Ende, Flores, NTT. Warga hidup terbatas di sini. Awalnya mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, tapi dalam 20 tahun terakhir, mereka beralih menjadi penambang batu di Bukit Samba. Ini tadi dari Kampung Samba, mama-mama sudah masak bekal, dan kita akan menuju ke tambang batu tempat mereka bekerja sama bapak-bapak, mama-mama ini. Karena jaraknya jauh dan juga mendaki, jadi kita harus menunggu dump truck, walaupun tidak selalu ada gitu ya. Jadi tadi kita harus menunggu agak lama. Faktanya memang desa-desa di Kecamatan Ende ini berdiri di atas tumpukan batuan dan pasir terbaik di Pulau Flores. Batu-batu inilah yang kemudian ditambang warga. Berarti mama-mama pakai kain semua naik truk juga? Ya, biasa? biasa, sudah biasa. Oh, pulang pergi? Iya, pulang. Kalau pulang kan banyak kan jalan kaki. Oh, karena tidak selalu ada truknya? Iya. Oh, lalu kalau tidak ada, tadi kalau berangkat tidak ada, mama jalan kaki ke atas nih? Istirahat kerja. Istirahat kerja? Iya, istirahat kerja. Ya, sudah bawa bekal, bawa pulang lagi. Oh, ini memang selalu bawa anak, Iya. perempuan banyak yang ikut Iya, gitu? banyak. Ya, tak hanya kaum pria, perempuan dan anak-anak juga tak jarang ikut menambang. Hati-hati di kaki. Ya. Aduh. Awas. Hati-hati. Kristiana misalnya, yang bertugas menyortir batu dan pasir sesuai ukuran. Sambil mengasuh anak bungsunya, Kristiana cekatan mengangkat, memilah, dan mendorong gerobak pasir dan batu. Samba ini tanah ulayat, tanah adat gitu ya. Jadi siapa saja boleh menambang, tapi mereka harus menentukan pembagiannya. Misalnya di titik ini ada 3 keluarga atau 3 kepala keluarga ya. Jadi ada satu tengah ini punya Mama Kristiana dan Bapak John, satu lagi juga berbeda gitu. Jadi mereka harus berbagi mana pasir dan batunya, dan mereka harus menentukan dan bekerja sendiri-sendiri gitu, walaupun mereka ada di satu lokasi yang sama. Para penambang ini bekerja sejak pukul 7 pagi hingga 4 sore. Mereka hanya menjeda hari kerja di hari Minggu untuk beribadah.
Aduh. Ini mama kan udah biasa strong banget nih sebenarnya. John, suami Kristiana, menambang di bagian atas bukit. Penasaran, saya pun ikut bersamanya. Usianya tidak bisa dibilang muda, tapi nyalinya luar biasa besar. Saya pun membantu John menggulirkan pasir dan batu ke bawah. Resikonya, pijakan saya ini bisa sewaktu-waktu ikut longsor. Bila tiba-tiba gerimis dan hujan datang, mereka pun bergegas lari ke dusun Samba, karena batu dan pasir ini akan longsor terbawa air. Ini anak-anak ada yang ikut? Nggak ikut Kemana mereka? ke sekolah. Oh, sekolah. Ya, Bapak arahkan mereka untuk ikut kerja tidak? tidak. Kenapa? Nanti kali ada uang, suruh mereka ke sekolah. Kali tidak ada uang, terpaksa kerja gini sudah. Jadi Bapak kalau bisa anak-anak tidak kerja di sini ya? Nah, Profesi ini memang mendatangkan penghasilan untuk warga, tapi kecelakaan juga tak jarang mengancam. Bukan sekali dua kali mereka tertimpa batu yang tiba-tiba jatuh. Sayangnya, tak sebesar resikonya, hasil yang didapat jauh dari harapan. Ini saya sampai di puncak bukitnya, tapi dulunya ini kebun sebenarnya. Tapi karena ditambang, sudah tidak dipakai berkebun lagi karena takutnya longsor. Saya akan turun dari atas pakai tali sama Bapak, insya Allah bisa. Saya melintasi salah satu medan paling ekstrim di Bukit Samba, menggunakan tali tambang untuk menaklukkan medan terjal yang nyaris tegak lurus. berapa aja kaki. Terus. Oh, Jadi pemirsa bisa bayangin kalau mereka harus menambang, mereka harus pegangan tali ini kiri kanan ya. Talinya sih kuat, tapi nyali kita yang tergantung ya, apakah kita berani atau enggak, karena medannya vertikal sekali. John saja yang hampir setiap hari melintasi titik ini masih harus meraba jalan mana yang aman ia lalui. Apalagi saya yang harus melawan rasa takut saat pertama kali melintasi jalur mendaki ini. Sebentar Pak. Ini tali kalau nggak kuat pegangnya nih, kita bisa sakit sekali ya, agak kebas gitu kiri kanan. Jadi ini yang bahaya kalau agak kebas, gemeteran atau licin. Ini biasanya kita akan bisa merosot ke bawah. Oh, nyebrangnya di bawah? Iya, Baru beberapa meter berjalan mundur, tangan dan kaki saya sudah licin berkeringat dingin. Jantung saya berdebar karena khawatir, mampukah tali ini menahan beban tubuh saya? Pak John, Ya. ini kan kita medannya ekstrim gini. iya. Saya aja pegangan ini harus 2 tangan. Gimana Bapak bisa gali pasir batu ini kalau pegangannya licin? Nanti kali mau gali pasir, ikat tali di pinggang, baru ambil linggis, baru kasih turun pasir. Jadi hanya bergantung di perut itu? Iya, di perut. Bapak ngeri nggak sih pertama kali coba gitu? Pertama kali coba saya pernah tidak biasa, takut tinggi terlalu. Sekarang sudah agak rendah sedikit, agak lumayan lah. Sudah biasa ya? Ya. Kami berada di ketinggian 90 meter di atas permukaan tanah. Jika ada sedikit saja kesalahan, saya bisa langsung terhempas ke area tambang di bawah. Ini saya pikir kita akan ke bawah terus, merosot ke bawah gitu ya. Tapi Bapak bilang kita harus merayap ke sebelah. Itu artinya saya harus pelan-pelan karena kita harus lepaskan tali perlahan untuk menuju ke titik di sana. Iya, ini. Iya. Mau tak mau, para penambang mempertaruhkan nyawa demi hasil penjualan senilai 300 hingga 600 ribu rupiah per truk. Nah, nyebrangnya ini nih Pak. Pak. Aduh. Akhirnya sampai di tebing sebelah.
Walaupun mungkin jaraknya cuma 1 meter 2 meter ya, tapi ini menegangkan sekali karena kita masih berdiri di titik yang vertikal. Iya. Awas Bu. Awas Bu. Oi. Awas Bu. Lagi ya. Aduh, sedikit lagi nih, sudah setengah perjalanan. Tinggal sedikit lagi untuk menuju ke bawah sana tuh. Tapi awas. Selesai membantu John, kami beristirahat sejenak. Dengan resiko besar kayak gitu. Gimana tadi? Menurut Bapak yang layak berapa? Harganya agak naik sedikit, ada 800 gitu, 700. Naik 100 tidak apa ya, itu sudah cukup buat Bapak. Sementara Kristiana masih terus bekerja memecah batu. Mama tidak capek? Capek istirahat Di mana? di situ. Di sini? Iya, Tidak pulang? tidak. Kenapa? Mau kerja lagi. Lelah seharian cukup dipulihkan dengan asupan makan siang dengan menu seadanya. Untungnya, berbagai proyek pembangunan terus dijalankan di kota Ende, sehingga pasir dan batu Bukit Samba masih laris dipesan pembeli. Pasir Bukit Samba ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di Flores karena dari Bukit Samba dikirim ke kota-kota sekitarnya, ke kota Ende, sampai ke Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, bahkan sampai ke kota Maumere. Jadi bayangkan pasir ini dipercaya untuk membangun dan menjadi fondasi dari bangunan-bangunan pemerintahan di kota-kota di Flores. Ya, begitulah potret realita di sini. Warga masih jauh dari sejahtera, meski bekerja dilakukan hingga bertaruh nyawa. Parahnya, di tengah kemiskinan yang membelit kehidupan warga, harga sembako terbilang mahal dibanding daerah lain. Untuk menembus liter beras kualitas sedang misalnya, warga Dusun Samba harus membayar hingga Rp15.000. Ini kita di lereng perbukitan, jadi untuk menuju ke kebunnya kita ada di view seperti ini. Kita harus turun sampai paling bawah untuk menuju ke atas, karena di kebun ubinya nanti kita akan ambil ubi untuk dimakan aja, tidak dijual ya, dimakan untuk pengganti nasinya mereka. Akhirnya kebanyakan warga mengandalkan ubi sebagai makanan pokok yang paling murah, terutama ketika pasir dan batu tak laku dijual. Tak jarang, ubi disantap tanpa lauk karena pendapatan yang sangat pas-pasan. Iya, tidak usah. Kalau dari kerja batu itu Mama habiskan uang semua buat nasi kah? Tidak. Mama masih bisa tabung? Sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Iya. Karena beras mahal tadi Iya. Mama bilang. Berarti Mama sekarang ini sementara ini makan ubi saja biar lebih hemat.
ubi kadang-kadang ini beras uang habis, kami pergi cabut ubi di kebun.